Bro, tapi gue pengen tanya dulu, nih gejala ini dari kapan nih pertama? Gue ini LGBT bro. Lo LGBT? Tolong lambe tura. Ali Tahir LGBT. Phil Diaviano tuh sampai ngefans banget dengan lo. Si Film terbaik sepanjang 2022. Vidi Aldiano tuh fitnah. Jadi apa alasan lu cerai dengan Dewi Persik? Gak jodoh. Kata Dewi Persik lu bentar banget di ranjang. Bener. Iya, makanya gue minum nih. Gatot Koco. Dan Koko ini lu punya kamera udah kita bikin film yuk. Iya. Ya, film horor malam ini kita buat nih. Iya. Ya, judulnya Oh, kapak teman tante gue bro. Serem, ada hantunya. Aldi Tahir. jangan lupa beli klinik Dokter Oki. Gue bayar lo. Lu mau masukin skincare? Biar Dokter Oki ngundang gue juga. Lu kira anak gue gak butuh beli popok? Ya, lu enak udah kaya. Lu lebih kaya dari Raffi Ahmad kan? Deddy Kobuzer bayar gue 3.500.000. Lu bayar gue 4 juta. Lu lebih kaya dari Deddy Kobuzer. Tapi gue bayar lu 4 juta tapi skincare lain yang lu sebut. Lah emang kenapa? Lu bikin muka kinclong. Terus skincare gue gimana? Ya itu urusan lu. Ngapain lu nanya gue? Emang gue orang marketing lu? Lu itu ngundang gue sebagai mantan suami Dewi Persik. Oke. Bukan BA lu. Makanya kontrak gue. Iya, nanti gue gak boleh janji. Raffi Ahmad aja belum transfer sampai sekarang. Terakhir kali Raffi Ahmad janji diteror oleh dia. Bukan diteror kok, emang gue film horor diteror. Gue cuma nuntut hak gue. Pak Jokowi, tolong Pak, tagihin Raffi Ahmad Pak. Sampai detik ini dia belum transfer Pak. Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno. Bukannya sudah transfer ya? Sudah, tapi kan dia janji lagi, dia transfer 5 juta. Ketemu di acara Global TV, GTV. Waktu itu gue dapet nominasi dia MC. Nih gue duduk nih, dia muncul. Kurang gak? Makasih bro. Kemarin yang transferan istri gue bilang terima kasih. Nggak kurang kan? Terima kasih alhamdulillah. Nggak kurang bilang gue tambahin nih. Makasih bro. Langsung dia dapat award. Maju ke depan. Dia ngomong, untuk Aldi Tahir, ntar gue tambahin ya. Sampai sekarang belum juga tambahin. Padahal itu janji ya? Menurut lu janji apa bukan tuh? Janji. Tolong tagihin lah. Tolong, berani gak tagihin? Takut dibully kan sama fansnya kan? Tagihin lah. Enggak lah. Bang Raffi harus janji harus ditepatin bang. Kecuali dia ngomong, mohon maaf Aldi Tahir, gue gak ada duit. Jadi gue anulir tuh ucapan gue hilaf. Bro, tapi gue pengen tanya dulu, nih gejala ini dari kapan nih pertama? Dari dulu normal kan? Dulu normal. Karena gak ada yang ngoling jadi begini. Dari kapan sih? Gara-gara cerai dengan DP? Enggak, gara-gara Raffi Ahmad belum transfer. Tapi lu keren loh. Gue tuh. Homo nih orang nih. Homo lu ya? Lu gue bilang gue keren? Nggak beneran. Lu homo, gue homo. Homo sapiens. Homo sapiens. Gue ini LGBT bro. Lu LGBT? Tolong lambe tura. Ali Tahir LGBT. Apa itu LGBT? Nyari dulu singkatannya. Bukan, gue udah tahu, cuma kalau gue sebutan gak viral. Oh iya. Biarin aja ditulis dulu. Tapi lu LGBT? Kalau udah di lambe tura, kan mereka minta konfirmasi kan. Baru gue press call. Okay. Kadang gue gak kepikir. Cara berpikir lu tuh gue gak nyampe. Sumpah. Jangan kan lu gue aja gue gak nyampe. Tapi fans lu banyak loh. Phil Diaviano tuh sampai ngefans banget dengan lu. Dia endorse habis-habisan loh. Film terbaik sepanjang 2022. Vidi Aldiano tuh fitnah. Film gue itu film terjelek 2022. Bagus. Jelek. Buktinya banyak di review orang. Ini beneran. Ini film gue apa film lu sih? Udah gue pulang dah. Ini orang ngaco ya. Mana pencetannya? Udah dulu. Gue tuh endorsein film lo. Film gue jelek terus lo bilang bagus. Lu fitnah lu. Tapi beneran. Enggak, film gue jelek. Kalau lo masih bilang bagus, gue gak mau podcast nih. Gue pulang, gak usah bayar. Ya udah, film lu jelek. Ya udah. Film lu jelek. Orang bilang film jelek dipaksa-paksa bagus.
Boleh minum nih kok? Boleh minum. Udah gelasnya muka gue lagi. Itu buka kayak muka mantan abang pengacara gue kan? Gue gak ikutan kalau itu ya. Gue gak ikutan. Soalnya mereka settingan semua. Setting. Pala lu peang settingan. Tuh, tadi udah dibahas di meja. Pernikahan gue aja settingan kok. Oh iya. Di setting Tuhan. Wih, keren nih ustadz gue ini. Habisnya lo kasih tahu. Gak usah cium gue. Cium tangan. Lu lebih tua dari gue. Gue boleh cium pipi lo gak? Gak usah. Ampun bos. Lo kok ampun? Gue mau cium lu bukan sodomi lu. Kenapa harus takut? Ayolah. Ayo Facebook. Lu kenapa sih? Bini gue aja mau. Bini lu. Tapi beneran. Ini gue tadi mau bukain tapi nggak. Lu film dapat award film termain blowing 2022. Dari Kincir juga mengatakan ini film terbaik sepanjang 2022. Gue ada satu film lagi yang bakal gue bikin. Judulnya Raffi Ahmad belum transfer. Lo mau gak jadi Raffi Ahmadnya? Gak mau. Raffi Ahmad aja ntar gue calling. Gue sponsorin nanti. Oh, itu janji ya. Salah ngomong ya. Lo udah rekam ya? Lo saksi ya? Kalau dia sampai gak dimodalin gue somasi dia. Juragan 99. Ya denger ya. Model lo mau dibayar, mau dikontrak sama dia. Nah, tapi gue pengen tanya, itu film genrenya apa sih sebenarnya? Komedi, horor atau apa sih sebenarnya? Itu bukan film. Itu namanya kepleset. Vidi Aldiano udahlah stop lah. Stop lah lo membohongi publik. Dia sudah nonton sampai 4 kali. 4 kali atau 3 kali sih dia nonton? Itu si Vidi nggak ada kerjaan apa nonton sampai 4 kali film apa sih judulnya? Tapi gara-gara itu gue nonton loh. Bisikan Jenazah. Oh itu film ya, Bisikan Jenazah? Di film lo kan. Aduh kok. Udahlah kok. Itu lo yang buat ya? Gue hilaf bikin film itu. Enggak, itu lo yang buat. Gue susah banget ya ngomong serius sama lo ya. Yang buat Tuhan kok. Yang buat Tuhan. Lo yang buat siapa? Tuhan. Oke. Yang ciptain Tuhan. Oke. Ya. Tapi semuanya memang direkturnya, sutradaranya lo semuanya. Pantas hancur kayak gitu ya. Tadi dibilang bagus. Nggak, pantas mind blowing banget ya. Udahlah kok. Steven Spielberg mau gak jadi Astrada gua? Joko Anwar mau gak jadi Astrada gua? Tapi gue pengen tanya, itu di dalam video itu, dalam film itu, kan ada bagian yang lu-nya kan blur parah itu. Itu teknik sinematiknya itu sampai dihargain luar biasa. Out of the box kata orang. Karena di layar belakangnya jalanannya itu Itu salah nyeting kok. Kameramen gue salah nyeting. Vidi lo parah ya? Itu bukan karena sinematik yang bagus gitu? Bukan, itu malah hilaf. Harusnya kagak ngeblur. Gue gak ngecek lagi pas ngedit. Yang parahnya lagi 21 juga nerima aja lagi tayang 21. Terus ada bagian juga yang lu ngomong di menit keberapa ya? 30 berapa itu ya? Terus ada orang yang nimbul 1 orang. Itu lu sengaja, bocor orang. Itu lu sengaja. Itu bocor. Itu bocor. Dan gue sempat bikin gimmick, itu setan yang nongol. Tapi gak laku. Gue sempat edit, gue taruh di akun gosip. Gue bayar 300.000 akun gosip. Di film Aldi Taher waktu tayang bioskop ya, ada penampakan. Jadi itu emang kru gue bocor. Pas gue edit, waduh suek banget nih bocah ya. Orang mau syuting dia malah nongol. Dia mundur lagi kan. Gue bikin isu bahwa itu adalah penampakan. Kagak ada yang peduli. Ada nonton ya. Tapi Vidi ngomong orang nonton. Makanya video udah stop lah. Makanya lu nge-endorse dong. Pakai artis dong endorse-nya film lu. Gak ada duit kok. Buat bayar anak sekolah. Hantunya juga keren banget loh sumpah. Yang mana? Yang di lemari tiba-tiba ada tangan. Yang di lemari itu makeup artis gua. Tangannya gua bedakin. Gua suruh naik. Udah gitu dia minta bayaran. Gua bilang mohon maaf. Gak ada budget. Itu asistennya Emma sama Embong. Gua suruh lu naik ke atas lemari. Di atas lemari lu begini ya. Nih.
Dan tapi itu ide cerita dari lo. nggak ada dari gue. Dari Tuhan bangke lo. Semua dari Tuhan. Ya tapi Tuhan kasih ke siapa? Tuhan kasih ke lo. Alhamdulillah perantaranya gue. Makanya gue ucap syukur alhamdulillah. Mungkin koneksi Tuhan ke lo agak putus-putus gitu. Ya mungkin karena guanya belum terlalu serius ibadah, makanya doain aja. Tapi itu budgetnya berapa sih, Bu? Gue dimarahin sama produser gue kok. Nggak balik modal. Nggak balik modal. Itu ada produsernya. Kan lo semua. Ada namanya Arbi Leo. Dia yang punya Pantai Indah Batu Bedaun di Bangka. Orang Bangka. Jadi dia doang yang hilaf yang mau ngebiayain gue. Tapi viral kan filmnya? Viral kok di bioskop cuma 7.000 orang bro. Ya itu strategi ya? Hah? Itu strategi? Iya. Settingan Tuhan. Settingan Tuhan. Di bioskop 7.000. Di YouTube 1,7. Kayak gimana tuh ceritanya? Ya gue gak dapet apa-apa. Kan gue pembagiannya dari bioskop. Iya tapi kan mind blowing banget gitu. Dimana orang-orang tuh gak mau masukin ke YouTube. Takut kena bajak. Lu kok masukin ke YouTube bro? Saking udah frustasi. Saking udah bingung kok. Mesti diapain lagi ini. Ditawarin Netflix gak ada yang mau. Tawarin OTT yang lain gak ada yang mau. Bioskop udah turun 7.000 orang. 7.000 kayak 20.000 berapa? 7.000 kali 20.000 berapa sih? 17 juta. 14 juta. 14 juta. Modalnya 500 juta. Gue makanya minta maaf ke Arbi Leo ya. Rugi banyak dia ya. Makanya gue mau minta hasil YouTube-nya malu gue. 1,7 tayangan 1,5 jam berapa? Nggak nyampe juga segitu. Pak Arbi, maafin gue ya Pak Arbi ya. Tapi dia baik banget kok. Baik banget ya. Dia bilang, ya bro karena gue tahu lo orangnya total ngerjain sesuatu. Total BU-nya bro. Aldi. Tapi ini mau dibuat film kedua ya? Iya. Katanya pemerannya nanti juga ini, Vidi Alfiano. Enggak, lu. Gua rubah ya. Vidi Aldiano gak ada duitnya, lu aja. Ya karena Vidi bau-baunya gak enak nih, bau-bau. Lu jangan curiga gitu dong. Jangan mentang-mentang Arbi Leo rugi. Belum tentu ya. Belum tentu sama lu. Untung juga. Udah deh. Gini aja gue bikinin lo skincare man. Skincare man. Biar Kartika Putri nonton nanti. Apa tuh skincare man? Jadi ceritanya lo lagi cuci muka. Tiba-tiba ada satu serum. Gue gak sengaja lewat. Terus tumpah di kubangan air. Lo cuci muka langsung. Ada listrik. Jadi pahlawan ini. Spiderman kan konsepnya itu doang. Iya. Digigit laba-laba. Pagi-pagi. Jadi skincare man ya? Skincare man. Oke. Bisa nempel-nempel di tembok. Misi gue apa nih? Ya membela kebenaran. Nangkep Kartika Putri. Nangkep Vicky Prasetyo. Karena dia suka goda-godain janda. Lu seneng banget loh. Udah deh di Holy Wings waktu gue jadi host tinju. Cuman muka lo doang yang gue lihat. Emang itu udah skenario Tuhan. Akhirnya gue di sini dan lo modalin film gue. Ngapain lo liatin muka gue pas jadi di Holy Wings? Karena biar lo modalin gue kok. Oh biar lo. Karena muka lo itu duit. Cuman gue ngeliat muka lo duit. Yang lain gak kelihatan. Oh iya. Sasaran duit dulu ya. Ya iyalah. Semua BU kok. Gue BU, lo BU, Raffi Ahmad BU. Tapi lo dulu kan kayak gini. Benar gak sih? Aduh kok. Atau waktu, gue bisa sih ngomong serius dengan dia. Dia ini bisa serius gak sih? Ini paling seriusnya. Manusia mana yang ngomongin duit gak serius? Ini lagi ngomongin duit kok. You in or not? If you not in, I out. Serius nih. Gue udah mulai ngambek. Enggak, tapi waktu lu married dengan DP dulu kayak gini, enggak kan? Tanya aja sama DP-nya, undang lagi gue sama dia. Ayang Beb Dewi Persik. Dia masih mau ketemu dengan lu? Bercanda ini. Ya gak mau lah. Soalnya, sama dong. Soalnya dia juga gak mau ketemu dengan gue juga. Ya karena lu belum jadiin dia brand ambassador. Oh gitu.
Jangan mau kalah sama Juragan 99. Iya. Raffi berapa 4 miliar ya? Nggak tahu gue. Bisa dong 5 miliar buat Dewi Persik. Bisa. Woi, jangan dihapus ya. Iya, nggak gue hapus. Ya. Nggak gue Ayam hapus. Dewi Persik 20% ya. Iya. Lumayan, 5 miliar 20% berapa? Hah? Bo, tapi ini banyak banget ini gosip-gosip tentang lu ya. Banyak. Katanya sebenarnya tapi gue pengen tanya nih, alasan lu cerai dengan Dewi Persik apa sih? Gak jodoh. Tanya aja Ustadz Abdul Somad, dia cerai sama istrinya kenapa? Bisa jawab dia. Kenapa lu married dengan istri lu sekarang? Jodoh. Kalau cerai nggak jodoh. Nggak, gue tanya, ada masalah apa? Banyak masalahnya. Gue playboy. Lu playboy? Iya. Oh. Sekarang gue playgroup. Pantes aja dia datang ke sini pertama kali langsung bilang sekretarisku. Jadi bini kedua-dua. Itu jangan diungkap, istri gue nonton ini kok. Aduh. Tidur di teras malam ini gue nih. Tapi gak apa-apa, istri gue udah tahu kok. Kalau gue pencinta janda. Dia kagak janda, masih gadis. Ya udah berarti kamu duda. Kamu duda. Kamu canda kan? Calon janda. Calon itu bisa terjadi atau enggak, udah. Saya aja camat, calon mati. Iya. Calon mati gak dia? Iya. Ya udah. Jadi apa alasan lu cerai dengan Dewi Persik? Gak jodoh. Gak jodoh. Ada kata Dewi Persik lu bentar banget diranjang. Bener. Iya. Makanya gue minum nih, Gatot Koco. Mau pulang. Ini minuman. Langsung dia pintar. Udah deh. Lu sih lagi mancing-mancing gua. Mama, buatin. Gak ada, udah cemplungin aja sini. Buatin. Ini gampang kok nyeduhnya. Buatin. Sendok. Istriku siap-siap ya. Tapi ini minumannya ada kan istri kan? Apa? Ini minuman untuk stamina laki-laki, untuk anti gravitasi. Bilangnya biar ngacengnya lama, susah amat sih. Lu ngomong kemana-mana kok anti gravitasi, ganti gravitasi. Dan enaknya itu nggak pakai deg-degan, bro. Bodoh amat, yang penting istri gue seneng. Ya, tahu gitu dari dulu waktu gue suami Dewi Persik gue minum ini. Tapi memang sebentar loh. Sebentar. Berapa lama? Hitungan detik. Colok langsung keluar ya. Mending belum masuk udah keluar. Aldi Taher. Gue habis minum, lu jangan deket-deket ya. Soalnya bening banget nih orang. Mulus banget, mulus. Ini kayaknya abis dia minum, beberapa menit setelahnya kita harus akhiri. Harus suruh pulang. Karena dia menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Buset. Aku baru sekali ini promosi minuman langsung diminum oleh artisnya di depan mataku. Habis serius. Udah BP POM kan? Sudah. Tuh. Orang dokter Richardnya yang nawarin. Aqua. Jangan lupa bayar gue ya. Taruh produk Aqua di sini yang banyak. Baik 20% ya? Iya. Iya. Ya kalau dapat dari Aqua gue bagi. Ya orang gue udah ngejilat Aqua. Kan gue marketingin. Dah. Apalagi pertanyaannya? Lu mau balikan dengan DP? Mau. Udah pernah gue sampaikan. Ya, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Ogah katanya. Seneng loh. Seneng. Mama. Kok mama rambutnya pendek, Ma? Woi. Kapan lagi gue meluk Richard Lee? Bang Rasman, nih harusnya dia peluk. Itu ajudan makan gaji buta. Lu ajudannya harusnya lerai dong. Parah lu ya. Hah? Takutnya kita trisam ya? Emang suwe lu.
Tapi kan DP sekarang kan sudah ini lagi, sudah single lagi. Mungkin sekarang mau. Kalau kemarin kan ya kagak mau karena ada suaminya. Saya baru nyampein kemarin. Oh baru nyampein kemarin. Sampai dua kali syuting lagi syuting CLBK bareng. Mau nggak Bunda jadi pos saya yang lain? Oh enggak. Gue nggak mau nikah sama suami orang. Oh. Iya. Saya emang suami orang bukan suami tumbuh-tumbuhan gitu. Bener juga ya. Udah dah, Dokter Richard lu nikahin Ayu Ting Ting tuh. Gue nikahin Ayu Ting Ting, gue punya bini. Tapi gue pengen tanya dengan lu. Iya. Ini kan lagi zaman selingkuh ya. Iya. Menurut lu tentang perselingkuhan kayak gimana sih? Bagus. Memang cara berpikir orang out of the box memang berbeda. Mind blowing. Selingkuh boleh, maksiat jangan. Oke. Selingkuh boleh, maksiat jangan. Kayak gimana tuh ceritanya tuh? Banyak orang bilang, kalau misalnya sudah punya istri, terus dia nikah lagi, itu katanya selingkuh. Bukan. Sudah punya istri. Poligami. Itu apa poligami? Kecuali gue udah punya istri, gue sodomi pantat lo, baru itu gak boleh. Atau lo sodomi pantat gue gak boleh. Serius. Tapi selingkuh boleh? Boleh. Boleh, gak apa-apa. Tapi selingkuhnya yang halal. Halal. Oh, kalau selingkuh yang gak halal jangan. Maksiat itu namanya ya. Oh, ini guru gua. Tapi kan banyak yang selingkuh, Bu. Siapa? Artis banyak yang selingkuh. Siapa? Aldi Taher. Aldi Taher selingkuh. Itu apalagi inisial R, bukan Richard Lee tapi ya. Banyak banget bulan ini. Gua baru posting, gue selingkuh sama tangan. Lo lihat di YouTube gua. Alias Coli. Bini lo kemana? Tidur. Lagi mens. Tapi setelah gue pelajari itu gak bagus. Jangan. Lebih baik sama ini sofa. Ya intinya janganlah. Makanya gue jadi presiden poligami. Tapi bukannya kemarin lo bilang presiden poligami sudah lo kasih ke Rizky Bilar? Udah. Gimana sih? Jadi siapa nih presiden poligami? Banyak. Gua, Rizky Bilar, Raffi Ahmad, presiden poligami. Lu? Gue kagak. Lu presiden poliponik? Gue satu aja. Aduh. Kenapa sih lu seneng banget sih? Istri. Dua, tiga, banyak-banyak untuk apa sih? Koleksi. Tapi bener gue kenapa ngeliat lo jadi... Ini gak mandang genre ya. Gak mandang gender ya. Otomatis naik aja pokoknya. Udah gue BA-nya lah. Pas banget gue BU nih. Iya. Nah, ini sesuai dengan keinginan dia kan. Sesuai dengan kebutuhannya dia, bukan masalah BA. Ya, lu pikir Raffi Ahmad jadi BA produk gak BU dia? Beda kan. Kalau lu kan sesuai dengan kebutuhan, gue keluarnya cepet. Kalau pakai ini kan, jadi kan gue ngobatin. Berarti natural kan? Iya. Lu cari modelnya begitu kan? Berarti bisa gratis kan? Boleh lah. Tapi biayain film gue ya. Tangan gue digini-gini loh tadi sama dia. Aduh. Brother, kalau lihat kayak kemarin ada isu-isu. Ini lebih dari selingkuh lagi, KDRT. Kayak gimana tuh lu tanggapinnya? Sebagai Ustadz Aldi Taher, boleh nggak kasih tausiah sedikit untuk masyarakat Indonesia? Gue aja belum tentu bener bro. Ya udah gue doakan insya Allah. Semua selalu dalam lindungan Allah. Gue belum tentu benar. Tapi kalau ngomong soal kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan. Nggak dalam rumah tangga juga nggak dibenarkan. Ya semua kekerasan tidak dibenarkan. Tapi kalau habis minum ini akan keras. Ini kekerasan yang dibenarkan. Setelah keras ketemu istri. Jambak-jambakan. Wah. Itu kekerasan gak sih? Kama Sutra. Itu kekerasan gak sih dalam rumah tangga? Iya. Kekerasan juga ya? Iya. Tapi jangan keras-keras juga. Jangan keras. Enggak, lagi pula gak mungkin keras-keras juga bro. Nah makanya sesuatu yang terlalu itu gak boleh. Boleh keras tapi jangan terlalu keras. Sakit. Kalau bukannya enak.
sakit. Coba lu masukin tiang. Yang listrik. Bandingkan lu kok tiang sih. Makanya gini, kekerasan itu kan berarti terlalu keras. Keras boleh tapi jangan sampai kekerasan. Contoh. Punya lu kagak keras? Ini kan gara-gara Gatot Koco nih. Keras. Tapi gak keras. Paham gak? Iya paham. Susah keras. Susah keras. Gini. Kenapa Tan? Gak tahan Tan? Nih. Dok. Gak tahan? Keras boleh. Keras itu dalam artian tegas. Iya. Misalkan contoh. Ya istri juga boleh keras ke kita. Ya, tapi jangan kekerasan. Yang nih kita biar gak bingung ya. Kekerasan maksudnya mukul. Gak boleh. Jambak tapi oke lah dikit-dikit. Ya boleh lah. Jambaknya tapi lagi diranjang. Yang au. Makanya jadi intinya ya udah kita serahkan ke orang yang berwajib atau yang lebih berhak untuk. Saya nggak tahu. Boh, cerita tentang diri lu dikit lah. Habis dari DP, katanya kan lu terpuruk nih. Kenapa sih lu bisa terpuruk? Hah? Terpuruk itu kalau kita sudah di neraka. Oke. Ini jadi belum. kalau selama di dunia, ya terpuruk. Dari Sulaiman, jangan lupa poligami. Gus Samsudin, jangan lupa poligami. Ya, Bang Rasman, jangan lupa poligami. Bukannya sudah. Nggak tahu gua. Jadi gua tanda tanya ya. Iya, dia kan bininya memang nggak satu. Gua nggak tahu, karena gua nggak diundang. Enggak diundang. Kecuali pas dia nikah gua MC-nya, baru gua tahu. Oh iya. Ya gua ngapain ngurusin hidup orang, Lu Pak? kemarin sakit apa sih? Kanker apa sih? Kanker getah bening. Oh itu kena ke otak memang ya? Iya. Jadi maklumin ya. Jadi maklumin ya netizen, temen deterjen cair. Itu dia apa yang dioperasi jadi kemarin? Kalau kemoterapi kan masuk obat kimia. Nah, itu mungkin mempengaruhi juga. Itu makanya. Maklumin ya. Raffi Ahmad, transfer ya. Tapi gue gokil loh. Lu cari duitnya gokil loh. Gue lu juga gokil lu. Enggak. Ya, kini gak gokil aja. Emang gue cari duit kenapa? Aduh. Gak tau lah. Pokoknya gokil bro. Enggak, tapi gue liat lu gokil loh cari. Iya saking gokilnya nyari uang sampai ke rumah-rumah. Ini kan rumah lu. Lu jadiin uang buat tempat nyari uang. Ini karena podcast gue hari ini 3. Karena gue capek, makanya gak di studio. Di gokil sini. itu boleh, yang gak boleh itu maksiat. Oke. Tapi ada gokil yang maksiat. Apa? Misalnya podcast, gue sodomi lu. Lu dari tadi ngomong sodomi terus. Ya gue bingung perumpamaan apa. Lu ngomong? Iya. Kan tadi gue udah bilang gue LGBT. Gimana sih itu cara lu bangkit? Kemarin sudah jatuh, terpuruk, katanya susah. Beli susu anak aja susah. Emang lo enggak apa? Gue enggak sih. Sombong ya. Tapi beneran enggak, gue gak boleh bohong. Gue kagak. Bro, susah itu kan gue biar ada yang ngoling. Oh, jadi settingan. Settingan. Jadi sebenarnya lu kayak... Susah. Jadi gini, ya waktu itu gak ada yang ngoling. Gue ngomong apa adanya. Pantes kan? aja Deddy males ngomong sama lu ya. Iya. Gak bisa bener ngomongnya. Bener. Orang ini juga gak bener ngomongnya. Iya. Karena nanti kalau bener ngomong tuh di surga. Kenapa di dunia ini kita harus bersusah payah dong. Lu pikir lu gak susah apa? Susah. Orang gini hari tidur lu masih aja podcast. Bersusah payah kan. Demi popok anak dan sempak is. Oh gitu. Itu kan semua dilakukan oleh seorang ayah, seorang suami. Oke. Gokil gak lo? Gokil. Susah gak? Susah. Ya udah akhirnya ngakuin kan. Susah. Karena kita makhluk harus bersusah payah. Oke Aldi. Terakhir Aldi. Dengan Vicky kemarin settingan gak? Settingan. Gue ketonjok beneran di sini. Sakit, makanya gue kabur.
Tapi alhamdulillah udah ditransfer sama Ko Ivan. Makasih Ko Ivan. Bang Hotman. Coba kalau belum ditransfer, gue gak akan kabur. Jadi itu disetting. Setting. Settingan Tuhan. Settingan Tuhan. Ada lagi yang mau ditanyain? Rencana ke depan apa nih Aldi? Bikin film sama lo. Katanya mau jadi presiden. Aduh jangan pilih Aldi Taher deh. Ya. Jangan pilih Aldi Taher jadi presiden atau wakil presiden. Jangan pilih. Tapi tadi lu bilang pilih Aldi jadi presiden. Ya suka-suka gue mau berubah. Sakit lo ya. Emang. Jangan pilih Aldi Taher. Kalau lo pilih. Kalau sampai gue terpilih jadi presiden. Gue pindah negara. Assalamualaikum. Gak ada juga yang mau pilih lu. Udah. 4 juta mau lama. Dia pula yang ngomong. Udah Pak matiin Pak. Berapa menit ya? Bro? Setengah jam baru. Lanjut lagi dah. Serius setengah jam? Setengah jam. Benar kan? Dari tadi ngakak tuh setengah jam. Oke, Richard Lee mau nanya apa lagi? Mau nanya apa lagi? Gak, susah mau korek lu gak bisa bener soalnya. Kalau lo mau korek-korek gue ayo ke WC. Itu bukan digoreng itu. Itu korek yang lain. Enggak, gue mau nanya. Coki, lo gay gak? Coki Party deh. Lo gay gak? Kalau emang lo gay, gue mau kenyot bun-bunan lo. Enggak, itu netizen. Itu jawaban belum ada. Coki harus konfirmasi di sini. Pas di sini. Dia harus ngaku gay atau bukan. Karena gue adalah gay. Apa ini? Kan bingung dia kan? Udah bungkus ya. Udah. Nyerah dia. Nyerah. 5 juta deh. Ini komen-komennya. Dok 5 juta dok ya. Sniper Never Alone. Keren parah nih film. Fresh horornya. Enggak. Gue mau jawab kalau lu tambahin honor. 5 juta ya. Tambah 1 juta doang kok. Lu salah satu orang terkaya di Indonesia juga lu. Pelit amat lu. Jangan kira Raffi Ahmad dah. Baru kali ini ya, ada tamu podcast ya, minta tambahan biaya di depan hostnya coba. Ya yang lainnya aja pada... You 11-12 sama Dennis ya, sumpah. Iya. Dennis itu calon istri Aldi Taher. Oh iya. Iya. You 11-12 sama Dennis ya memang. 12-12, gak ada 11-12. Indonesia itu butuh Aldi Taher yang kayak gini ya, gak tau malu ya memang ya. Udah deh, tambahin dulu. Iya, gue tambahin. 5 juta ya? Juta lagi ya? Iya. Iya, udah gue tambahin. Yes. Baru semangat nih ngobrol, yuk. Apa yang mau apa? Udah. Kayak dia gak gitu aja ya. Marketing ini kan begitu. Ya udah, ini komentar dari Sniper Never Alone nih. Keren parah nih film lo. Bener-bener fresh banget horornya. Fitnah itu orang. Tapi ini genrenya horor kan? Gue gak tau genrenya apa. Genrenya BU, popok anak. Tapi ngedit itu lo ya memang ya? Alhamdulillah iya. Saking tiba-tiba ada jump scare, boom, tiba-tiba hilang. Tempat lain tiba-tiba. Lo tau gak kenapa gue ngedit? Saking gak ada budget. Buat editor. Jadi terpaksa gue memberanikan diri ngedit sendiri. Dan gue ngedit jam 12 malam bro. Itu yang hantu muncul di WC, itu makeup artis gue. Please dong, tolong dandan dong jadi hantu. Dan dia senang karena dia mock up kan. Dia dandan, tiba-tiba kan dia nongol. Gue lagi ngedit, ih serem, gue tutup laptop. Gue penakut, gue gak berani tidur sendiri. Ya, makanya gue nikah, karena gue gak berani tidur sendiri. Ariel nikah ya. Ini ada komen kedua ya. Jir, scene pertamanya off of the box blurnya. Keren, inovatif, visioner. Lord Aldi memang panutan. Apa yang dikatakan Gus Nopek benar katanya. Ngaco itu orang. Mana ada gambar blur itu keren. Itu gue justru hilaf. Harusnya gue cek waktu editing. Harusnya waktu syuting gue cek dulu. Kagak gue playback bro. Abis take harusnya kan biasanya saudara ngeliat dong. Ada blur kagak. Ini langsung aja next scene.
Maafin ya Bro Arbi. Terus ini yang terakhir ya. Ini keren banget filmnya. Setelah sekian lama bosan melihat perfilman Indonesia gitu-gitu aja. Baru kali ini benar-benar takjub. Pemilihan latar, komposisi musik, lighting. Benar-benar out of the box. Beragam plot twist yang luar biasa. Nuansa baru buat perfilman Indonesia. Good job Bang Adli Taher. Wajib ada sequelnya nih. Itu gua yang komen. Katanya film ini harus dapat Citra. Apa? Harus dapat Oscar ya. Citra aja nggak ini ya, nggak kelasnya lagi ya. Harus dapat Oscar. Internasional. Ini levelnya internasional bro. Lu pada ngomong apa sih? Lu pada ngomong apa? Lu gak bangga dengan film lu? Heh, gua aja nyesel bikin film itu. Udah gua pulang ya kok. Mana nih pencetannya nih? Terus gua pulangnya gimana nih? Gue cuma pengen kasih tahu lo. Apa? Ya tadi kan 4 kan, gue tambahin 1. Ya boleh, tapi lu pulang lompat. Udah gue Kalau lu mau pulang pakai lift gue, lu bayar 5 juta. Jadi ini lift naik doang, turunnya kagak. Emang parah lo ya. Mana nih? Di mall-mall pencetannya di sini nih. Bayarnya 5 juta. Bayarnya 5 juta. Gila lo koleksinya. Weh dok, lu kan. Oh iya itu ya Oli bang. Review dulu. Oli sama KW. Udah deh. Mana tombolnya nih? Ini kali ini tombolnya ya. Pakai remote ya. Ini sepatu anak lu. Mana kok? Buruan Lu kok. mau lompat. Kalau lu mau turun dari situ 5 juta. Bro. Ya udah gue diskon 1 juta aja deh, gak apa-apa. Jadi tadi gue gak jadi transfer ya. Deal. Lantai 30. So, gak usah lu lihat lantai 30. Ini. Kemana kamu? Lu gak pada pulang apa? Tidur sini kamu. Lu tidur di sini. Lu gak pernah keluar rumah? Ini. Mana? Oh ini. Loh ini. Waduh. Parah nih. Oh ada akses. Ini bukanya gimana? Tolong. 1 juta ya? Oke? 1 ya. Gak jadi. Oh, jadi gue harus bayar turun 1 juta. Wah ini emang Pemerasan bang. benar-benar ini penipu Tadi ulung gua ini. pengen. Tapi walaupun itu gue balikin, tapi sekretaris gue boleh ikut lo. Wih. Guys, gue podcast bonus cewek. Aduh. Nah kok ini lu punya kamera udah kita bikin film yuk. Iya. Ya. Film horor malam ini kita buat nih. Iya. Ya. Judulnya Hantu Apartemen. Antum. Bisa jadi. Enggak jadi lantai 30. Oke, konsepnya gini, lift kebuka. Kejepit. Gue bikin bisikan jenazah on the spot ceritanya. Lift kebuka. Serius nih? Iya, tante gue lagi di luar negeri. Udah yuk kita main di apartemen tante gue. Terus, udah tiba-tiba ngobrol-ngobrol nonton TV. Nih durasi mau berapa? 1,5 jam pak? Short movie. Short movie aja. Short 1 jam time ya, short time ya. Nah. Short time ya. Iya. Lo gua ceritanya YouTubers. Nah. Kamu sini. Ini. Ceritanya kamu istri aku. Ya. Hah? Dia seneng, bini gua kagak. Satu lagi butuh. Prilly. Main film. Udah ini jangan di-cut ya. Ini yang main udah ada Farel Bramasta, Prilly, Laudia Cynthia Bella, Raffi Ahmad. Ya, kita berempat. Bukanya gimana? Senang. Lo dari senang. Oh ini emang cita-citanya mau kayak Nicholas Saputra main film. Cuma, parah kan lu. Akhirnya keungkap pada gue. Ya, oke, acting ya. Jadi gue director ya. Lu sosok yang cool, gue yang nyeleneh. Oke nggak, lu cool, gue yang agak-agak freak. Oke. Kamu yang manja, sini.
Prilly. Ayang Beb, kamu karakternya sangat anggun, ya. Dandan mulu. Aduh, kenapa kita ke apartemen ini sih? Gitu ya. Matiin lampu tolong, diredupin. Ini film horor ya. Harus redup lampunya. Ya. Terang-terang lu emang kondangan apa? Ya. Lagi ini agak mati lagi. Terus. Dialog, naik atau yang tengah itu Pin. Ini bukan malam pertama, ngapain lu? Nah, sini. Dialog bebas ya. Jadi intinya kita masuk apartemen tante gua. Tante lo deh. Dia keluar negeri. Kita bingung, kita vlogger. Ada 4 vlogger, kita biasa bikin nge-vlog kuliner. Bosen. Akhirnya kita ke apartemen tante lo. Atas ini gua. Kita cari setan aja yuk. Nah terus lo bilang, kita ke apartemen tante gua aja yuk. Serem, tante gua lagi luar negeri. Akhirnya kita kesini. Ekspresi udah takut masuknya. Terus gini. Lili, kamu ngomong gini. Aduh, gak usah kesini deh. Mending kita jalan-jalan ke mall aja yuk. Gitu. Terus dia bilang, udah ngapain takut sih. Kan ada Allah. Nah gitu. Terus, nah inilah apartemen temen gua. Tante gua. Ya. Ini produser harus belajar ya. Soalnya ini filmnya mind blowing banget loh. Bukan masalah belajar aja, harus calling gua, Pak Manoj. Dari sini. Pak Parwes. Oh iya. Liftnya 2 loh. Iya. Wih kacau ini mall udah kayak Senayan City loh. Rumahnya Richard Lee udah kayak Senayan City, liftnya 2. Raffi Ahmad punya lift gak di rumah lo? Bisa? Bentar. Iya. Gue dari dalam ya? Semua dari dalam. Iya. Jadi kita ini berteman ya? Ini matiin dulu. Iya. Oke. Tutup dulu ya? Tutup dulu. Ini ada. Oke. Ke apartemen tante gue bro. Serem. Ada hantunya. Ini yang gue suka bro. Tapi gue takut bro. Dari bau-baunya ini. Ini sarang hantu di sini. Gak usah takut. Prilly. Jangan pelangap-pelongo aja. Prilly Ratu Konsina silakan. Sini. Gak usah takut. Lo duluan. Bro. Ini apartemen tante lu udah lama bro. Sudah lama. Udah lama kosong begini kan. Tutup sendiri. Gak usah takut. Kita pulang aja ya bro. Bro, suasananya. Ini kamar apa bro? Gak tahu gue bro. Lu gimana sih katanya ini apartemen tante lu, tapi lu nggak tahu. Kita udah kejebak di sini bro. Gimana nasib kita nih bro? Katanya lu mau ke apartemen yang berhantu, gimana sih? Gua pura-pura bro, lu mah beneran ya? Gua cuma acting bro. Lu jangan diem aja dong, lu dialog dong. Lu kan juga pemain di sini. Bro, siapa yang datang itu? Siapa yang datang? Ada yang ngetok pintu. Dialognya bagus ini. Siapa yang ngetok pintu? Itu nggak ada yang ngetok, itu bel. Kalau ngetok ini, itu ngetok. Ini Ya. siapa itu? Kali kamu. Hah? Aku ya? Udah, bro. Aku mau pipis, temenin yuk. Ibu tadi dia bawa minum. Hati-hati ibu. Iya, bisa ngetot kaca gua. Hah? Bro! Bro, ada. Ya, gimana kalau kita panggil arwah? Duduk, bro. Duduk. Silakan duduk. Ibu duduk. Duduk. Saya berdiri di sini. Iya. Kalau saya bintang utama soalnya harus kelihatan kamera. Peran utama, soalnya dia yang modalin. Kameramen punya dia. Apartemen juga. Duduk, bro.
sebelum itu kita makan dulu nih jeruknya. Ya, takut nanti pas lagi manggil arwah pada kelaparan. Silakan. Arwah siapa yang kita panggil? Bentar lagi ngunyah, bro. Apa itu? Kita pegangan tangan semua. Biar anak, biar anak. Pegangan tangan semua. Om Pimpa, gambreng. Main tak umpet. Ya. Sama hantu. Ngapain main tak umpet sama hantu? Gak bakal kelihatan juga. Kita gambreng. Yang kalah jaga di tembok, yang lain ngumpet. Terus? Cari-carian. Peta umpet tahu gak sih? Peta kumpet. Lu pernah main gak sih? Ini main bigo mulu ya? Bigoan mulu. Om Pimpa Layung Gambreng. Udah. Aja sih. Om Pimpa Gambreng. Lu jaga. Sini. Dari mana? Sini. Hitung sampai 10. Terus? Yang lain pada ngumpet. Terus? Terus mulu lu. Siap. Siap ya? Semuanya kamera. 1, 2. 3, Ayo, ngumpet. Ikutin gua, ikutin. Itu kamera 1 juta dong. Masuk. Bentar ya, gua boker dulu. Bentar. Jangan ngintip ya, kamera agak ke atas. Ya, kebelet boker. Ceboknya pakai apa ya? Kagak ada sabun. Waduh, gimana? Hah? Udah gak usah cebok lah. Jangan sampai ketahuan. Biarin aja sampai suruh ngundang gua. Enggak, sebetulnya nama sejuta bang. Nyalain lampunya. Ini efek nambah 1 juta ya. Bro, jangan diedit. Ini film pertama yang tanpa diedit. Kalau sampai diedit, Joko Anwar nggak akan nonton. Oke. Berapa menit? Judulnya Bisikan Apartemen. Ya, dah. Om Pimpa tadi katanya. Ya suka-suka gua. Siapa yang bikin cerita? Siapa yang nulis cerita? Kita pilih kok. Dr. Richard mau judulnya Bisikan Om Pimpa Alim Gambreng, apa Bisikan Apartemen, apa Bisikan Janda. Ceritanya dia janda kan. Sini. Janda apa enggak? Iya. Hah? Janda? Iya. Sejak kapan? Udah 8 tahun. Jujur pula ibu ya. Jadi kayak talk show ya? Tapi masih kangen. Ada anak? Ada. Ada yang mau disampaikan ke mantan suami? Udah meninggal. Doakan insya Allah husnul khatimah. Anak umur berapa? SMK, SMP, SD. Saya itu anak, bilang ini bunda, cinta kamu gitu. Anak saya di Pantai Asuhan. Di mana? Sama Vincentius Putra. Mudah-mudahan nonton umur berapa? Umur berapa anaknya? Umur 14. Udah gede ya? Ada yang mau disampaikan? Ini serius. Ini podcast gue itu podcast lu sih sebenarnya. Oh ini podcast lu ya? Ya kan gak apa-apa bro dia menyampaikan. Tapi bilang sama Dr. Richard Lee nanti nemenin bunda ketemu anak. Di kota mana beliau? Di Jakarta Pusat. Oh dekat. Saya dulu dong. Gak kok serius gue kalau hubungan ibu sama anak dah. Karena gini kok. Udah berapa lama gak ketemu? Selalu ketemu. Oh selalu ketemu. Ada yang mau disampaikan? Bingung banyak. Bilang. Orang nggak pernah nonton TV. Nonton nanti mudah-mudahan. Bilang gini, Enggak. nak ibu main film sama Om Aldi gitu. Ibu jadi Prilly. Terima kasih. Loh tadi udah syuting kok terima kasih? Enggak. Kamu udah resmi jadi pemain film. Honornya minta mak.
Bos, lu jangan pura-pura ngelengos lu. Dia langsung begini. Enggak. Yang tadi gue bilang 1 juta nggak jadi gue bayar lah. Selesai tapi filmnya. Enggak. Sejuta Kalau gue bayar nih. Sejuta gue buat dia 2,5. Si Bunda 2,5. Gue gope. Oke. Lu mah nggak mungkin gue bayar, masa uang lu gue kasih lu lagi? Gue kameramen. Aduh, parah lu. Kalian kere ya semuanya. Semua BU kok. Udah thank you, bye. Enggak. Udah matiin. Enggak. Enggak ada baik. Gue kasih kartu kaca nih untuk lo nih. Ini gara-gara lo kasih Gatot Kaca gue nggak bisa berhenti. Gue kasih pesan pulang. Oke. Ada 2 box lagi ya? Nanti gue kirim. Soalnya. Tanya dokter Richard.